Jadi kita lihat course plan, nama mata kuliahnya itu, semua bisa dengar suara saya ya? Ada yang masih punya kendala dengan koneksi nggak? Tidak ada ya? Oke. Jadi nama mata kuliahnya Interaksi Manusia Komputer atau bahasa Inggrisnya Human Computer Interaction, HCI. Eh, ini mata kuliah wajib ya. Nanti e-book-nya mungkin yang Dix, Alan Dix ini nanti saya simpan di Classroom ya. Nah, kita lihat learning outcomes-nya. Jadi di sini ada 4. Jadi sasarannya agar Anda memahami prinsip rules dari sebuah desain interaksi. Jadi desain interaksi ini desain user interface. Lalu nanti kamu harus tahu, paham bagaimana sih langkah-langkah dari proses desain user interface tadi. Lalu setelah orang membuat desain, kita harus tahu bagaimana teknik evaluasi. Evaluasi itu desainnya udah jadi. Nanti apa sih yang harus dilakukan yang terkait dengan apakah desainnya sudah sesuai dengan prinsip atau rules atau standar. Nah, itu bisa kita lihat. Baru kita nanti lihat tren, ya, tren dari desain user interface itu seperti apa. Nah, di sini poin penilaian itu ada 5. Dan selalu ya saya bilang seperti kemarin UAS ini saya selalu pakai bobot yang paling tinggi. Tujuannya apa? Agar Anda kalau UTS-nya hasilnya kurang memuaskan, Anda masih bisa mengharapkan di UAS. Anggap deh UTS tuh Anda masih tidak bisa adaptasi dengan soal atau bagaimana lah ya. Nanti Anda bisa mengejar di UAS. Nah, lalu ada kuis. Kalau kuis ini kan saya semua centang nih ya bagian learning outcomes-nya. Berarti ketika kuis itu semua poin itu akan saya tanyakan ya di kuis. Jadi kuis itu meliputi semua materi maksudnya. Nah, kalau UTS itu karena ada di minggu ke-7, berarti yang saya bahas UTS itu terkait dengan prinsip dan proses dari desain yang interaktif. Nah, kalau tugas besar itu 20%. Nanti ada tugas besar ya, tapi saya nggak minta membuat sebuah produk sebetulnya. Karena kalau membuat sebuah produk kan artinya saya minta Anda membuat desain user interface, interaksi gitu ya, membuat desain antar muka. Eee, tetapi kalau menurut saya kan membuat desain itu bukan hal yang mudah ya, nanti bisa kita lihat membuat desain itu melibatkan lintas ilmu yang berbeda-beda. Jadi daripada kamu hanya membuat tugas, eee, dan kita asumsikan bahwa itu sebuah desain, tapi jadinya malah nggak kemana-mana gitu ya, atau Anda cuman buat tugas yang hanya meniru-niru pola dari produk yang sudah ada, saya rasa percuma ya. Jadi lebih baik nanti saya tugas besar itu, eee, saya minta Anda mereview jurnal penelitian, ya. Jadi ini kenapa sih saya tugas ini mereview jurnal? Saya ngajar di sistem multimedia juga, saya minta jurnal penelitian direview, ya. Anda bahas aja dari jurnal penelitian yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya itu yang pertama ya, mmm, berdasarkan pengalaman saya ngajar di metodologi penelitian, itu banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa membaca jurnal penelitian. Padahal modal dari, ketika kamu membuat produk tugas akhir, intinya itu kamu harus bisa membaca jurnal penelitian. Dan itu sebetulnya tidak mudah ya, karena kan biasanya mahasiswa males ya, kalau di dalam satu jurnal kamu terkait dengan metode yang baru. Kamu di situ ketemu beragam algoritma yang menurut kamu tuh kompleks. Misalnya kalau sekarang ya, di image processing, karena kebetulan saya ngajar image processing. Metode yang populer tuh misalnya untuk klasifikasi objek itu dia pakai CNN. CNN tuh nanti varian arsitekturnya sangat banyak ya. Misalnya CNN tuh dia bisa membuat klasifikasi objek. Ada foto jalan raya, nanti dia bisa membuat klasifikasi gitu ya. Oh ini mobil, ini bukan mobil. Ini rambu, ini pohon, ini pejalan kaki. Nah itu kan sifatnya klasifikasi. Nah mahasiswa kalau baca jurnal ketemu metode yang baru gitu ya, dia udah males duluan. Padahal jurnal itu sebetulnya, jurnal itu penting banget ya ketika kamu nanti melakukan penelitian. Jadi saya minta proyek tugas besar Anda mereview jurnal. Agar kita juga ngerti bahwa penelitian di bidang computer science kan kita jurusan informatika. Kalau informatika itu istilah bahasa lainnya
itu computer science. Jadi kalau nggak salah istilah di perkuliahan Amerika itu computer science, kalau di Eropa itu informatik. Nah, eh, banyak banget penelitian yang terkait dengan beragam bidang ilmu. Jadi jangan sampai kamu tuh bingung. Kalau informatika penelitiannya apa saja ya misalnya. Jadi tidak hanya terpaku ke NLP, pemrosesan bahasa alami, atau pengolahan citra, atau misalnya kamu belajar RPL, rekayasa perangkat lunak. Mungkin nanti ada satu standar ya, bagaimana Anda membuat program yang betul sesuai dengan standar. Nah, tidak hanya terbatas ke masalah itu. Jadi kalau kemarin misalnya ada mata kuliah sistem multimedia, tren penelitian terkait dengan multimedia itu sangat berkembang ya. Cuman kalau orang Indonesia kan enggak ya, cuman baru bikinnya di aplikasi web. Web pun juga hanya sekedar ikut-ikutan aja web gitu ya. Tapi akarnya misalnya logikanya kenapa struktur navigasi itu harus seperti itu, kita nggak mempelajari sampai ke sejauh itu. Nah, di multimedia banyak penelitian, di IMK juga banyak ya penelitian yang terkait dengan bidang IMK. Dan ini kan sebetulnya bidang computer science, bidang Anda yang sekarang ya. Makanya saya nanti minta Anda menggali jurnal penelitian yang terkait dengan HCI ya, Human Computer Interaction. Nah, ini itu buat minggu ke-14. Yang dibahas ini ya sebetulnya dari materi sebelumnya. Jadi kira-kira apa sih bidang IMK yang ada di yang sedang tren? Biasanya nanti kita bisa lihat trennya itu ada di jurnal penelitian. Nah, ini bobotnya itu 20%. Ya, kalau namanya proyek tugas besar, ini tuh tugas kelompok. Ya, jadi sebetulnya ketika kamu mencari jurnal penelitian itu sebenarnya nggak hanya satu jurnal gitu ya, karena untuk memahami mungkin kamu harus membanding-bandingkan dengan jurnal yang lain. Nah ini buat tugas besar bobotnya 20%. Ya, tugas mingguan itu nanti ada beberapa ya yang harus Anda kerjakan. Ini terkait dengan materi juga. Ini yang pertama di sini ya, melakukan analisa terhadap sebuah aplikasi yang memiliki desain yang buruk. Nah, nanti Anda bisa cari nih, mana aplikasi yang menurut Anda itu dia memiliki desain yang buruk, desain user interface yang buruk. Jadi dia tidak mengikuti prinsip-prinsip desain yang berpusat pada pengguna. Jadi nanti kita pelajari dulu seperti apa sih desain yang center orientednya itu ke pengguna. Nah, kalau sudah prinsip, nanti dia ada semacam aturan-aturannya ya. Nanti kita bisa cek dengan aturan tadi. Apakah user interface yang kamu temui di sebuah produk itu mengikuti prinsip desain tersebut atau tidak. Nah, Anda cuma tinggal membahas saja. Misalnya aplikasi lain. Nah, kamu cuma tinggal menjelaskan ada nggak poin-poin dari prinsip desain yang center terhadap user tadi gitu, user center. Nah, itu kamu membahas. Lalu nanti mungkin kamu harus mengenali beragam style interaksi dalam sebuah aplikasi. Kan di aplikasi ini komponennya banyak ya. Misalnya ada satu proses yang atau interface yang sifatnya seperti notifikasi. Ya, itu kan interface menunya beda. Ada juga misalnya struktur menu yang pull down gitu ya. Atau mungkin sekarang banyak istilah yang terkait dengan struktur menu ya, button-button pun itu sangat beragam. Nah, itu nanti Anda tinggal menganalisa aja. Oh, di aplikasi yang Anda angkat, Anda tinggal angkat kasusnya nih, aplikasinya apa, kamu tinggal menjelaskan di situ ada komponen apa saja. Nah, yang ketiga, itu kamu melakukan evaluasi dengan menetapkan sebuah desain evaluasi. Jadi nanti di sini kamu membuat evaluasi lagi terhadap sebuah produk ya. Nah, nanti kamu tinggal menentukan kalau ada produk seperti ini, gimana sih cara ngukur bahwa produk itu um, bagus atau enggak. Nah, gimana cara evaluasinya? Pendekatan apa yang mau kamu ambil, ya, yang kamu pilih untuk mengevaluasi sebuah produk gitu. Nah, yang keempat itu mungkin nanti saya minta ya, kalau poin tugasnya masih kurang, Anda minta buat mock up untuk aplikasi yang simple. Ya. Topiknya nanti akan kita diskusikan bersama mau pakai topik yang mana. Untuk bikin mock up, nanti Anda bisa cari tools mock up yang online, jadi nggak usah kita install. Jadi kalau mock up ini kamu hanya harus punya gambaran simpel dari sebuah produk. Misalnya gini, coba tolong bikin user interface mobile untuk e-commerce. Nah, kamu nanti bikin desainnya. Kira-kira kalau e-commerce itu harus ada komponen apa saja di user interface tadi. Nah, baru kamu bikin semacam mock-up. Mock-up tuh ada konsep warna di sebuah, bukan seperti aplikasi yang sudah jadi ya. Kamu cuma hanya menjelaskan, di sini ada button loh, button untuk apa gitu. Di sini ada logo. Nah, kamu jelaskan layout secara keseluruhan.
posisi-posisi penting ya dari komponen yang ada di aplikasi, kamu tuangkan dalam bentuk mockup. Nah, ini ada 4 tugas. Kalau tugas mingguan ini sebenarnya semua tugas kelompok, ya. Jadi nanti Anda bisa membuat kelompok dari sekarang. Kalau menurut saya sih kelompoknya idealnya 3 orang. Di sini ada berapa orang? Di sini ada 39 ya. Nah, 39, 40. 3 orang, satu kelompok 4 orang. Seperti itu. Kelompoknya terserah deh, Anda mau menentukan sendiri atau nanti saya yang memilih. Ya, kalau Anda mau menentukan, kalau misalnya saya boleh yang menentukan, ya nanti saya bagi. Kalau Anda mau yang memilih, ya Anda nanti tinggal menentukan kelompoknya yang mana. Ya, jadi terserah. Idealnya gimana coba? Halo, gimana nih? Tentuin sendiri aja, Bu. Milih sendiri. Oh, sendiri. Oke, kalau milih sendiri berarti minggu depan mulai nge-submit namanya ke saya ya. 3 orang kan, Bu? Ya, 3 orang. Kalau misalnya ada 40 mahasiswa, berarti satu kelompok itu 4 orang. Nanti saya di Classroom bikin wadahnya ya. Anda nanti tinggal taruh nama-namanya di situ. Oke, gitu ya. Nah, materinya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama kita lihat sekarang, pengantar, IMK, sama apa sih yang dimaksud dengan human. Materinya sudah saya simpan di Classroom. Yang kedua terkait dengan teknologi komputer dan paradigma. Paradigma ini cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau yang kita lihat sekarang terhadap komputer ya, dan sebuah interface. Lalu yang ketiga kita lihat apa yang dimaksud dengan interaksi. Kan ada human computer interaction. Berarti yang harus kita bahas apa sih itu human? Lalu yang kedua, apa itu komputer? Yang ketiga, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan interaksi. Lalu nanti yang keempat, kita lihat dasar-dasar ketika kita membuat desain interaksi tadi ya. Jadi interaksi ini gimana sih caranya manusia berinteraksi dengan sebuah aplikasi. Jadi user interface yang baik itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita mungkin kita hubungkan ya interface dengan komponen yang ada di belakangnya. Jadi kan kalau interface-nya hanya antar muka gitu ya. Nah, berarti kan nanti antar muka ini posisinya ada di mana sih ya? Jika kita kaitkan dengan sebuah aplikasi, dengan sebuah produk. Nah, lalu kita bahas yang keenam ini design rules. Jadi, ketika membuat sebuah software atau membuat sebuah interface ya. Nah, ada beberapa bisa kita katakan standar atau juga berbentuk guideline atau berbentuk prinsip ya untuk membuat produk tadi. Jadi kalau prinsip, standar dan guideline itu hal yang berbeda ya. Nanti kita lihat karakteristiknya seperti apa. Nah, yang ketujuh ini UTS berarti minggu 1 sampai minggu 6. Yang ketujuh ini tools implementasi. Jadi cara membuat interface itu tools apa sih yang diperlukan? Lalu teknik evaluasi dari user interface. Gimana cara kita melakukan review bahwa produk tersebut itu bisa kita katakan baik atau tidak. Ya. Lalu desain universal. Desain universal itu menjelaskan desain yang bisa diterima oleh beragam pengguna. Jadi tidak dibatasi yang spesifik. Ini produk ini buat buat remaja gitu ya, atau pengguna ini untuk kalangan orang dewasa yang memiliki gaya hidup tertentu. Nah, itu kan tidak universal. Tapi seperti semacam Facebook itu desain universal. Jadi bisa digunakan oleh range usia yang lebar. Ya, bisa digunakan untuk siapapun. Itu namanya desain yang universal. Nah, yang berikutnya kita mempelajari user support. User support itu apa sih? Ini maksudnya system help. Nah, jadi kalau ketika kita membuat sebuah produk, harusnya ada semacam dokumentasi dan sistem help-nya gitu. Nah, kalau kita kan jarang ya berpikir membuat produk ada sistem help-nya. Nah, kalau sistem help yang bagus, malah dia bisa mengenali ya berdasarkan karakteristik pengguna. Jadi sistemnya sudah ada AI-nya di situ, sudah ada artificial intelligence. Jadi kalau sistem help yang bagus, dia bakal tahu nih, oh ini pengguna yang baru.
Ini level penggunanya ini orang yang pemula. Oh, level pengguna kayak begini, ini sudah expert gitu ya. Nah, dia bakal bisa mengenali. Sehingga ketika dia mencari solusi pun pendekatannya itu bisa beda-beda tergantung dari level pengguna. Itu namanya user support ya atau system help. Nah, kemudian kita lihat style interaksi. Ya, nanti ada direct manipulasi atau ada sistem navigasi yang sekarang yang fluid ya. Kayak apa sih gitu. Ini kan terkait dengan tren ya. Tren dari user interface. Nah, yang ke-13 baru kita bahas groupware. Groupware ini aplikasi yang sekarang ini populer ya. Ini kayak sosial media, ya, medsos. Itu masuk ke kategori groupware. Baru yang minggu 14 kita bahas dari materi yang tugas besar tadi. Saya hanya minta Anda mereview jurnal penelitian terkait. Nanti kalau Anda bingung nih milih jurnal, tinggal dikomunikasikan saja. Kamu mau memilih topik apa gitu. Nanti kamu bisa tanya, kalau jurnal ini kira-kira bisa nggak dipakai sebagai referensi untuk tugas besar misalnya. Begitu ya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nah, Nggak, Bu. Nggak, Bu. ya, jadi UTS itu 20%. Sebetulnya sih kalau nggak tidak sistem online, UAS itu kemarin tuh malah saya membolehkan Anda itu open book. Nah, jadi saya bilang silakan aja, nanti ada textbooknya, Anda lihat dari bukunya itu boleh-boleh saja. Tapi saya nggak tahu nih kondisi seperti ini nanti idealnya bagaimana ya. Oke. Jadi ini mata kuliah wajib. Jadi saya ngasih tugas meminta Anda mereview jurnal. Tujuannya biar Anda terbiasa dengan jurnal penelitian. Karena banyak sekali mahasiswa yang asing banget dengan jurnal penelitian gitu. Begitu. Ini kelasnya lumayan gemuk ya. Nah, udah ya sampai sini. Sekarang kita lihat ke materinya. Materinya udah dilihat di classroom? Gak ada ya materinya di classroom? Nanti kalau Anda ada pertanyaan atau hal yang lain boleh nge-cut aja ya. Kalau saya lagi ngejelasin boleh-boleh aja kamu nge-cut. Kalau mau ada pertanyaan atau apa, nge-interupsi. Sekarang kita lihat dari materi yang pertama dulu. Ini ada dua slide yang saya share. Jadi kita kalau yang pertama ini sebetulnya yang kita lihat itu contoh dari sebuah produk multimedia. Ya. Jadi produk multimedia seperti apa? Itu produk multimedia, produk human computer interaction seperti apa? Itu bisa dilihat di PPT yang slide yang chapter 01 intro. Sudah saya simpan di classroom. Ya. Jadi di sini kita lihat ya materinya. Oke, di sini usability dari sistem yang interaktif. Nah, yang akan kita bahasnya ada 4 topik ya, pengantar, lalu tujuan dari usability itu apa, dan bagaimana mengukur, lalu yang terkait dengan motivasi ya dari sebuah user interface ya, lalu apa sih apa goals terkait dengan bidang HCI gitu. Nah, kalau kita bicara usability, kira-kira apa coba artinya? Kalau terkait dengan sebuah user interface. Yang akan kita lihat tujuan dan ukuran dari usability. Pernah dengar kata usability di mata kuliah yang lain tidak? Belum? Belum, Bu. Belum. Kira-kira apa kalau belum? Kira-kira apa coba kalau belum? Kemudahan penggunaan, Bu.
Ya, betul. Kemudahan penggunaan. Terus apa lagi? Tujuannya buat apa? Yang dikatakan bahwa kemudahan penggunaan dari sebuah produk gitu ya, dari sebuah aplikasi. Jadi ukuran dari kemudahan penggunaan sebetulnya kalau kita lihat ketika user menggunakan sebuah produk. Jadi nanti kita lihat banyak nggak kesalahan yang dilakukan oleh user ketika menggunakan produk tadi. Atau seberapa efektif efisien ketika user itu menggunakan produk tadi. Nah, itu kaitannya dengan usability. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ilmu yang terkait dengan HCI atau IMK ya, ini sebetulnya menggabungkan banyak pengetahuan ya dan juga metode ya. Jadi ini bukan hanya ilmu computer science, tetapi dia melibatkan banyak pengetahuan dan banyak profesi. Jadi contoh ya di sini bidang psikologis. Nah, itu ketika orang membuat user interface yang benar, itu dipertimbangkan gitu ya, komponen yang terkait dengan efek psikologis. Jadi misalnya gimana sih kalau kita mau membuat satu produk yang terkait dengan pendidikan gitu ya. Nah, siapa nanti target penggunanya gitu ya. Lalu kira-kira target usernya itu misalnya dia range usianya berapa gitu ya. Itu semua dipertimbangkan. Karakteristik pengguna itu seakan-akan harus tahu gitu. Dan dampak dari sebuah produk, dari sebuah desain itu akan dipertimbangkan. Nah, lalu ada lagi yang namanya computer science. Computer science ya seperti Anda nanti ya kalau lulus sebagai scientist di bidang komputer. Jadi dia yang bisa menerjemahkan dari sebuah desain ke dalam sebuah produk. Bisa menggunakan tools atau menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu berarti keahliannya yang terkait dengan bidang informatika. Lalu nanti yang lain itu ada yang terkait dengan instruksional dan desain grafis. Jadi ketika membuat sebuah layout gitu ya, seperti apa sih layout yang tepat sesuai dengan target pengguna. Nah, itu bidang keahliannya juga beda. Lalu ketika terkait dengan konten, berarti dia melibatkan eh, penulisan dari skrip gitu ya. Nanti kan ada konten, ada informasi yang harus disampaikan ke user. Berarti nanti melibatkan ke penulisan secara teknisnya seperti apa. Lalu yang lain lagi misalnya ada keyword ergonomics. Ya, ergonomics itu paling gampang misalnya terkait dengan kenyamanan. Ya, misalnya kalau sebuah desain mouse ini biasanya yang inti dari sebuah desain itu bukan desain itu harus cantik. Mungkin cantik itu bisa faktor yang berikutnya. Tetapi gimana caranya misalnya ketika user menggunakan mouse itu selama 10 jam, misalnya ya, tangan kita itu tidak lelah gitu. Nah, berarti ketika membuat interface pun juga begitu. Kalau kita berinteraksi dengan sebuah produk, nah, kalau kamu berinteraksi dengan sebuah produk, gimana cara kita nyaman, ya? Makanya kalau di web, coba perhatikan kenapa sih background di web itu selalu warna putih. Kenapa nggak warna hitam? Kenapa nggak warna biru? Tapi selalu background itu warna putih. Nah, ini kan kaitannya dengan tadi ergonomik, ya. Dan kalau human factor, berarti kita harus mengetahui seperti apa sih karakteristik dari human tadi, gitu. Baru nanti harus ada yang namanya designer user experience. Jadi seakan-akan ketika membuat sebuah produk ya, kalau desainer tuh harusnya sudah paham gitu ya, bagaimana caranya kira-kira nanti ketika user menggunakan produk tadi itu misalnya bisa cepat paham ya dari tampilan menu yang dibuat. Nah, ada lagi misalnya contoh ya, sampai melibatkan bidang antropologi, sosiologi. Jadi dia mau pelajari nih, oh, kehidupan manusia seperti apa, dari segi fisik, dari segi sosial, gitu ya. Dia menitik beratkan lebih ke masyarakat dan kehidupan sosial. Gitu. Jadi kalau kita lihat produk yang kompleks seperti misalnya Word, ya produk Microsoft, ya berarti dia sudah mempertimbangkan beragam hal, sehingga kita menggunakannya mudah atau merasa senang. Kita pakai Word itu nyaman. Berarti dia sudah tadi sudah menerapkan eh, apa? Sudah mempertimbangkan ya disiplin ilmu yang berbeda ketika dia membuat produk gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari produk yang dibuat,
itu kan ada beberapa level pengguna ya. Kalau ini contoh misalnya ketika sebuah produk yang digunakan untuk tingkat pengguna individual. Nah, individual itu jadi kamu bayangkan deh, produk apapun yang digunakan oleh single user. Jadi kita hanya menggunakannya tidak melibatkan orang lain, kita hanya pengguna yang individu yang per orang, per satu orang. Contohnya misalnya di sini, ketika saya menyiapkan, kalau di Indonesia mungkin aplikasi untuk pembayaran pajak, SPT pajak. Nah itu kan rutin prosesnya seperti apa, ini kaitannya dengan level yang individual. Lalu misalnya ketika saya berinteraksi dengan sebuah aplikasi, export system, ini kan sistemnya disebut decision support system, jadi sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau saya sakit, biasanya ada aplikasi expert system. Sebelum saya ngobrol dengan dokter, saya bisa konsultasi dulu ke expert system. Nah ini kan aplikasinya sebetulnya buat personal, ya. Aplikasinya bukan untuk ini ya, ketika berinteraksi saya cuma sendiri hanya dengan software tadi. Nah, itu kan berarti seakan-akan saya seperti ngobrol dengan dokter. Ya, malah kalau bisa dia menggunakan pendekatannya NLP, Natural Language Processing, ya. Jadi bukan hanya ada pertanyaan nanya apakah badan Anda sakit gitu ya. Bukan hanya ya tidak begitu, tetapi dia harus kayak pendekatannya seperti dokter yang ngobrol dengan kita. Nah, kalau bukan hanya nanya, apakah badan kamu sakit? Tidak. Bukan kayak begitu. Kalau saya jawabnya, apakah badan kamu sakit? Agak panas. Nah, gimana cara komputer bisa menerjemahkan informasi yang saya jawab agak panas? Nah, itu kan bukan hal yang mudah ya. Itu sifatnya personal. Jadi pendekatannya harusnya personal gitu ya. Lalu yang terkait dengan pembelajaran dan pelatihan, misalnya produk ensiklopedia atau produk pembelajaran yang sifatnya untuk drill and practice. Saya perlu latihan nih, perlu pengayaan gitu ya. Atau yang sifatnya simulasi, itu adanya di metode pembelajaran. Lalu yang produk yang terkait dengan satu kenyamanan, kita bisa dengerin musik gitu ya, atau bisa perangkat yang bisa kita bantu exercise, kamu lari gitu, lari pagi gitu ya. Nah, ada satu produk yang bisa mendukung data personal tadi. Dia bisa ngumpulin hari ini saya sudah jalan kaki berapa kilometer, besok saya ngapain, semua direkod. Nah itu individual. Lalu ada lagi misalnya aplikasi yang terkait dengan media sosial ya. Jadi di sini kan itu akunnya individu ya. Saya bisa menggunakan media sosial, saya bisa berbagi foto, video gitu ya. Dan kita bisa membuat komunitas. Ya, jadi kita punya teman-teman di media sosial gitu. Atau bisa juga ya di sini kaitannya dengan perangkat ya dan di sini membutuhkan perangkat ya dan yang mendukung ya dan komunikasinya biasanya menggunakan media internet gitu. Jadi ada satu produk yang sifatnya individual. Nah, ada juga satu produk ya yang kategorinya ini sifatnya untuk komunitas. Jadi maksud saya dengan contoh produk ini ada yang Anda bayangkan itu sebuah user interface-nya gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan komunitas, contohnya misalnya aplikasi yang digunakan untuk bisnis. Di sini kan kita bisa melakukan perencanaan keuangan. Kalau udah bisnis, perencanaan keuangan mungkin bukan keuangan pribadi ya, tapi keuangan perusahaan misalnya. Atau aplikasi yang terkait dengan penerbitan, dia bisa mencetak dokumen dengan standar yang bagus gitu ya. Lantas dia bisa nge-share ya dokumen tadi ke pihak yang lain, itu yang terkait dengan aplikasi percetakan. Atau yang terkait dengan industri dan profesi, ya misalnya aplikasi web ya, yang menyediakan jurnal penelitian. Itu kan jelas nih, oh jurnal penelitian ini biasanya informasinya spesifik ya untuk bidang keahlian tertentu. Ya, jadi bukan berarti jurnal ini isinya boleh untuk keahlian apapun, biasanya enggak. Kalau untuk terkait dengan bidang komputer, biasanya jurnal yang populer ini namanya IEEE, IEEE gitu nulisnya ya. Nah, seperti itu. Jadi web yang menyediakan resource, itu kan terkait dengan profesi. Lalu bisa juga yang menyediakan peluang karir. Itu contoh, itu kan digunakannya untuk semacam komunitas. Peluang karir ya, ketika saya mau mencari pekerjaan ya saya mengakses web tadi. Atau bisa juga yang kaitannya dengan penggunaan untuk keluarga, yang sifatnya hiburan, games, atau komunikasi yang lain. Ya, nah kalau seperti ini ya komunitas yang lebih luas itu nanti kaitannya yang sifatnya global.
Ini biasanya hubungannya dengan bahasa dan culture. Ya. Nah, jadi ini yang kita bayangkan sebuah interface yang hubungannya dengan tadi ya, seperti media sosial atau bentuk apapun yang ketika digunakan itu melibatkan lebih dari satu pengguna. Nah, sekarang sebetulnya terkait dengan perkembangan teknologi komputer, awalnya orang kan hanya mengenal aplikasi yang desktop. Lantas dia berkembang ke internet, aplikasi web. Nah, sebetulnya yang membuat aplikasi atau user interface itu sangat berkembang gitu ya, mengalami lonjakan, itu sebetulnya yang amat sangat mendukung itu adanya teknologi mobile. Jadi handphone itu yang memicu ledakan ya, perubahan dari sebuah user interface gitu ya. Jadi zaman dulu sih tergolong apa kayak berjalan di tempat gitu ya. Aplikasi desktop, paling menunya pull down yang seperti default yang standar ya, yang ada di menu yang versi yang lama ya. Terus nanti orang mengembangkan aplikasi web. Setelah aplikasi web, lantas orang karena ada mobile, itu perubahannya amat sangat signifikan kalau kita lihat. Jadi ponsel ini kan sebetulnya unik ya, karena kan secara fisik itu alatnya kecil, tapi dia memiliki kualitas yang tinggi, malah speknya itu bisa seperti PC gitu ya, memorinya, prosesornya, dan itu biasanya mau nggak mau harus selalu terhubung ke internet. Dan di situ banyak sekali nanti ya beragam sensor, lebihnya kalau di mobile ini. Contohnya misalnya ada sensor apa coba kalau yang di mobile? Ada yang tahu nggak? Akselerometer gitu ada kan ya di mobile. Di sensor yang ada di mobile tuh dia bisa tahu usernya sedang keadaan diam, stasioner gitu ya. Usernya bisa tahu dalam keadaan diam atau sedang bergerak gitu. Dia tahu. Sensornya bakal tahu. Atau misalnya yang paling gampang di situ memuat GPS, apalagi ada kamera gitu kan. Apalagi coba di handphone. Gyroscope, Bu. Ya, giroskop buat apa? Buat ngetahuin posisinya lagi ngarah kemana. Oh, ngarah kemana. Terus kadang kalau kayak di kamera juga dia punya sensornya lengkap ya. Jadi kalau kamera kita miring-miringkan gitu, kalau saya posisi begini, tegak lurus begini, ini ya, sama saya begini-begini kan, dia sebetulnya bisa mengkalkulasi ulang kalau kita ngefoto. Jadi sensornya banyak banget ya yang ada di perangkat seperti mobile. Fisiknya kecil gitu ya, dia bisa mendukung beragam aplikasi. Nah, jadi di perangkat seluler nih memperkaya kehidupan kita sehari-hari ya, yang bisa digunakan oleh banyak pengguna. Termasuk nanti mungkin yang harus dipertimbangkan itu bagaimana kalau di IMK ini, bagaimana kalau ada pengguna yang cacat gitu ya. Atau misalnya dia punya kemampuan terbatas untuk melihat objek kayak yang low vision gitu ya. Atau misalnya eh, banyak ya, kalau kita sih mungkin kita dalam posisi seperti orang kebanyakan gitu ya, kita nggak bisa merasakan gimana kalau orang yang misalnya tadi memiliki keterbatasan. Nah itu sebetulnya di HCI ini sangat dipertimbangkan gitu. Termasuk ketika orang membuat desain, itu penekanannya bukan ke gimana cara biar desain itu jadi kelihatan cantik, itu enggak. Tapi bagaimana orang bisa mendapatkan informasi itu dengan uh, gimana cara biar informasi itu bisa sampai ke sasarannya gitu. Nah ini kan contoh ya yang bisa kita lihat ini 3 aplikasi dan interface-nya itu berbeda-beda. Yang pertama itu kan aplikasi mesin pencari Google. Lalu yang kedua itu aplikasi Runloh ya. Jadi kalau kamu suka olahraga, lari pagi gitu ya. Nah kamu bisa mencatat track yang kamu lalui, bisa melacak aktivitas kita, lalu kita bisa mengirim datanya itu nge-share ke teman-teman kita. Di sini ada konsep media sosialnya. Lalu kita bisa melihat temannya lagi exercise, kita bisa lihat map, lihat data statistik yang sudah kita lakukan ketika exercise. Di situ ada forum-forumnya gitu ya. Biasanya aplikasi itu sebetulnya bisa mengintegrasikan dengan monitor yang bisa mengukur detak jantung ya, pakai Bluetooth yang smart. Mungkin itu aplikasinya kalau kita pasang di semacam smartwatch gitu ya, itu bisa tahu detak jantung. Nah, kalau yang
lain lagi itu misalnya contohnya seperti Twitter. Itu kan sudah jelas berbeda ya. Jadi interface Twitter dengan Google dengan Runlow itu interface-nya sudah berbeda-beda, sudah beda. Ya, jadi kita ngerti nih, oh ketika buat aplikasi apa sih tujuannya gitu. Berarti kita harus tahu fitur apa yang ada di situ. Ketika mungkin kalau kita sih buat aplikasi hanya meniru-niru ya, oh udah deh berarti harus ada option apa, ada button apa, istilah apa yang ada di aplikasi pun kita nggak pernah mikir gitu ya, cuman ikut-ikutan aja, oh ini pasti pasti button ini namanya apa, button yang kayak begini biasanya namanya apa. Nah kalau di studi HCI itu semua tuh betul-betul dipertimbangkan, bagaimana ngasih penamaan yang tepat atau istilah yang tepat terhadap uh, istilah yang ada di menu. Ya. Penamaan di menu itu betul-betul dipertimbangkan, nggak hanya sekedar ikut-ikutan gitu, atau meniru orang udah dari sananya begitu gitu. Kita nggak pernah ada studi untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Pokoknya udah taunya ya dari sananya udah kayak begitu gitu ya. Nah, yang berikutnya, jadi kita lihat ya, atau contoh yang lain nih, misalnya ini kira-kira aplikasi apa ya? Ini Picasa. Picasa itu buat apa? Picasa kan Picasa ya. Biasanya ini aplikasinya punya Google ya kalau nggak salah. Ini uh, aplikasi bisa bisa diinstal di Windows atau di aplikasi yang lain ya. Ini biasanya untuk edit foto kita. Ini kayak album lah kalau menurut saya. Ini seperti album foto tapi berbentuk digital. Tapi di situ nanti kita bisa memilih foto, mengelompokkan dengan ngedrag gitu ya. Lalu nanti di situ ada menu item yang apa bisa atau untuk memudahkan pemilihan foto gitu ya. Lalu di sini sebetulnya ini software gratis sih kalau saya perhatikan ya, punya Google untuk edit, organisasi gambar gitu ya. Lalu di sini dia kita bisa nge-share juga di web album ya untuk sharing foto. Lalu fiturnya mungkin di kita kurang populer ya karena dia pernah bikin satu isu, dia bisa melakukan pencarian dengan menggunakan gambar, dan itu orang banyak yang keberatan kaitannya dengan proteksi data. Jadi dia pernah mau mengembangkan fitur untuk mencari objek gambar ya, berdasarkan jadi pencarian melalui gambar. Kalau kita kan melakukan pencarian itu biasanya menggunakan data teks, tapi dia mau melakukan pencarian berdasarkan gambar. Nah, banyak orang yang keberatan karena itu dianggapnya melanggar copyright. Jadi dimasukin gambar, nanti akan di-retrieve informasi yang mirip-mirip dari foto yang kita cari. Ukuran file Picasa ini kecil. Kalau kita install itu kecil, itu mungkin kelebihannya ya, jadi lebih ringan gitu. Di sini ada fitur-fitur yang default lah untuk aplikasi gambar, seperti preview. Lalu kalau nggak salah nanti dia bisa ada fitur buat nambahin dari foto dibuat semacam slide, jadi seperti video. Ya, sehingga dia ada efek transisinya gitu. Dan nanti ada fitur kalau kita mau mindahkan data ini semacam ke DVD gitu ya. Di situ ada fitur langsung. Kalau kita mau membuat backup. Ini aplikasinya ringan, kita bisa mencari ya foto dengan sangat cepat gitu. Tapi ya tadi kalau pencarian foto banyak orang yang keberatan kaitannya dengan proteksi dan kerahasiaan data. Jadi orang keberatan masukin foto kita, nanti semua yang terkait dengan kita itu bakal ke retrieve. Nah itu orang malah jadi riskan ya, malah jadi merasa tidak aman. Nah ini satu lagi contoh ya, ketika terkait dengan user interface. Kalau kita bekerja dengan banyak page, itu kan susah ya, gimana cara nih kita bekerja dengan banyak page, kita nggak mau switch window. Ini asumsinya nih, orang bekerja sangat dia butuh ruang lingkungan kerja yang nyaman, sehingga dia pakai monitor yang 2 layar resolusi tinggi gitu ya. Di sini tampilannya dia jejerin gitu aja sehingga memudahkan orang itu untuk bekerja. Nah ini kan kaitannya dengan sebuah interface. Sehingga gimana cara nih kalau kita buat satu user interface yang memudahkan orang untuk berbagi area gitu ya, sehingga kita nyaman untuk bekerja.
Nah, ini karena kepaksa asumsinya nih, sampai dia harus pakai double screen. Dia nggak mau pakai split yang window seperti itu. Nah, ini satu interface yang lain nih, contohnya Amazon. Amazon itu ketika dia menampilkan list buku, dia menggunakan konsep rekomendasi. Sebetulnya nggak hanya Amazon, di sini Facebook pun sebetulnya dia punya fitur rekomendasi. Kita bisa merekomendasikan apapun, semacam di Facebook, termasuk merekomendasikan teman. Sebetulnya itu ada semacam preferences-nya, ada setting-nya gitu. Nah, kalau di Amazon itu ada teknik untuk merekomendasikan. Atau misalnya ketika pertama kali kamu mengakses web Amazon, lantas kamu misalnya mencari-cari buku tertentu, nah ketika kita kembali lagi ke web Amazon tadi, biasanya webnya akan merekomendasikan kira-kira buku yang akan yang sesuai gitu dengan apa yang kita mau. Jadi dia biasanya mempelajari dari pola-pola ketika orang itu menggunakan aplikasi tadi atau ketika kita melakukan pencarian. Ini kalau kayak gini biasanya orang sudah main-main di cookies ya. Kalau web sekarang kayaknya nggak mungkin kita mengakses sebuah web tanpa kita mengaktifkan cookie. Jadi cookie ini harus selalu dikatakan unable gitu. Nah, yang rekomendasi lagi ini contohnya YouTube ya. Nah, dia cara merekomendasikannya. Jadi kalau kita lihat itu YouTube menampilkan video. Jadi di sebelah kiri ini kan video yang kita pilih ya. Ini contohnya video NASA TV. Ini video terkait lainnya berarti kan video yang direkomendasikan ini ada di list yang sebelah sini. Jadi nah, ini kan video yang sedang dimainkan. Nah, baru yang sebelah sini, ini kaitannya dengan video yang direkomendasikan, yang berada di sampingnya gitu. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan teknik recommender system. Jadi ini interface-nya untuk memudahkan dia menyediakan teknik rekomendasi. Kalau recommender system berarti di dalam webnya tadi harus ada engine yang menyediakan teknik untuk merekomendasikan. Ya, caranya gimana ya? Di IF ini banyak penelitian yang recommender sini. Seperti ini ya. Jadi misalnya biasanya kaitannya tuh kalau di penelitian di IF ini misalnya gini, ada misalnya foto ya, ada web yang kita gunakan untuk menyimpan foto. Lantas saya login, ada foto, saya lihat list teman saya, kemudian teman saya ini menampilkan beberapa foto, lalu saya like. Nah, dari data like tadi itu akan dimasukkan ke sebuah metode sehingga nanti sistemnya bisa merekomendasikan kira-kira foto mana yang saya bakal suka gitu. Kalau dia akan naruh seperti di Amazon ini ya, ini kan semua buku yang direkomendasikan. Nah, biasanya informasi ini berdasarkan sesuatu yang pernah kita pilih sebelumnya, terkait dengan buku kalau ini. Kalau yang di penelitian di F ini dia contohnya terkait dengan misalnya data foto. Foto ini kita ngelihat foto album teman-temannya gitu ya. Ketika kita like, nah, kita pilih like, nanti ada teknik buat ngitung bobot sehingga nanti bisa memilih foto mana yang direkomendasikan. Ini kan pendekatan di web-web sekarang seperti ini ya, terutama untuk bidang marketing. Nah, ini sudah umum orang menggunakan hal seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini ya, ini interface-nya mungkin simple. Cuman gimana cara kita membuat sistem yang bisa merekomendasikan gitu. Nah, kalau kita biasanya nggak pernah melakukan sesuatu, biasanya sistemnya otomatis merekomendasikan yang default. Atau bisa juga berdasarkan demografi. Jadi kalau saya tinggal nih di daerah saya ini, nah sistemnya bisa tahu nih secara demografi orang-orang yang mengakses YouTube ya di daerah sini tuh biasanya mengaksesnya apa sih yang ditonton gitu. Nah, karena saya tidak pernah ngasih pooling apapun, sistemnya biasanya merekomendasikan berdasarkan area yang demografi tadi gitu. Nah, itu namanya recommender system. Interface-nya sederhana gitu ya. Ini kan Amazon sederhana, tapi kekuatannya di sistem rekomendasinya gitu. Kalau yang ini mungkin sedikit beda ya. Ini karena buat pembelajaran buat anak kecil mungkin ya. Nah, di sini contoh satu pembelajaran yang lain. Jadi dia anak-anak mau pelajari human body. Nah, di sini mungkin ingin tahu nih proses apa yang terjadi di tubuh manusia. Nah, di interface-nya dia dibantu dengan
light LED. Jadi ada semacam lampu yang bisa bergerak gitu ya. Kalau orang makan atau minum apa sih yang terjadi. Nah, setiap prosesnya itu diwakili oleh LED tadi ya dan ada efek sound-nya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di pembelajaran HCI ya, IMK, namanya interface itu tidak hanya terbatas ke interface komputer. Jadi kalau kamu misalnya lihat sebuah eee, remote AC. Nah, remote AC ini dianggap sebagai sebuah interface. Dan kalau kita analogikan ke sebuah menu yang ada di komputer, itu sebetulnya struktur logikanya sama gitu. Ada bagian yang kita kasih border kalau lihat di remote, AC atau remote TV ya, itu menunjukkan grup logika. Sama aja nanti ketika Anda lihat di sebuah interface kayak Word, kan ada menu yang kita kelompokkan kita grup berdasarkan fungsinya gitu ya. Dia dikasih border tipis. Nah, itu logikanya sama sebetulnya dengan interface yang ada dalam bentuk fisik gitu ya. Remote TV, remote AC, atau perangkat apapun. Atau perangkat di manufacture, di pabrik. Kan ada semacam button-button untuk menjalankan mesin, tombol-tombol. Nah, itu nanti ada semacam teknik bagaimana cara ngatur interface-nya. Jadi itu asumsinya bukan hal yang berbeda dengan interface komputer. Prinsipnya sama gitu ya. Nah, ini contoh juga web yang lain. Ini tuh web yang biasanya digunakan ketika kita mau berlibur ya, kita mau merencanakan perjalanan. Ini Hipmang ini saya nggak tahu ya kemarin isunya tuh eee, pernah mau tutup websitenya gara-gara krisis ya. Jadi, tapi ini dianggap sebagai web yang sukses sebetulnya ya. Ini untuk perjalanan, untuk travel. Kita bisa cari misalnya penerbangan mana yang tersedia, ditampilkan dalam bentuk grafis secara visual, lalu nanti ada, option yang mudah kita untuk bergeser-geser. Di atas ini kan ada ini ya, ada apa, ada jamnya, kita mau mencari misalnya penerbangan per jam berapa, hari apa, jam berapa. Kita cuma tinggal digeser, nanti dia bisa mengumpulkan informasi dari pihak yang terkait. Dan ini tuh sebetulnya dia bisa memudahkan kita. Jadi kalau kita mau mencari jadwal penerbangan, jadwal hotel, atau transportasi yang lainnya, biasanya kan kita mungkin kepaksa harus membuka beberapa website. Nah, tetapi dia sukses tuh tadi mengumpulkan informasi ke dalam satu portal kayak begini, sehingga kita bisa langsung mendapatkan informasi dengan lengkap. Jadi ini untuk memudahkan ya situs pencarian perjalanan. Jadi menghilangkan, eee, kesulitan ketika kita mau melakukan perencanaan perjalanan gitu. Nah, ini contoh interface-nya. Jadi Anda bisa lihat ya misalnya kita mau milih penerbangan apa, jam berapa, malah di sebelah kiri ada harga gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk memudahkan orang. Ini dirancang untuk membantu orang ya yang kesulitan ketika melakukan pencarian. Kadang ketika kita melakukan pencarian belum tentu informasi yang relevan yang kita dapat, seperti itu. Jadi lantas dia menyediakan. Konsepnya tuh di situ dikatakan, katanya dia melakukan pencarian di situs, eee, yang lain ya dengan konsep meta search katanya. Itu, sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang akurat. Nah, ini contoh ya, ini web perjalanan. Lalu ada lagi yang, oh ini terkait dengan apa sih yang dikatakan bahwa dia seorang sukses designer. Jadi desainer user interface. Jadi dikatakan sukses, asumsinya bahwa dia sangat berkomitmen, ya berkomitmen dan Eee, komitmennya itu untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi pengalaman pengguna tuh maksudnya begini, ketika kita menggunakan user interface, bisa aja mungkin pertama kali kita masih mikir gitu ya, nggak langsung cepat beradaptasi. Tetapi makin kita menggunakan aplikasi tadi, kita makin mudah untuk melakukan eksplorasi. Jadi ketika kita pakai aplikasi itu kita langsung, "Eh ini buat apa ya?" Nah kita bisa mencoba-coba sendiri ya, sehingga kita bisa tahu gitu, sistemnya seperti apa. Jadi kalau yang dikatakan sukses, dia berkomitmen ya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan dia seakan-akan ini intuitif, intuitif tuh pakai aplikasinya udah nggak pakai mikir. Kita udah otomatis aja lihat interface-nya itu sudah tahu gitu ya. Dan di sini, seakan-akan ya, eee, apa, ini sebenarnya bukan hal yang mudah, ini hal yang sulit ya, karena ketika orang itu membuat
sebuah desain itu banyak faktor ya. Jadi di sini gagasannya itu dia harus user friendly, lalu intuitif. Intuitif itu kita nggak pakai mikir. Lalu harus natural. Natural itu berarti interface-nya itu harus tidak jauh dengan fakta yang ada di dunia nyata. Jadi kalau bikin form, ya kita analogikan form itu disimpan di atas kertas. Gimana cara form bentuk di atas kertas kita tuangkan ke dalam sebuah form digital gitu ya. Oh, ada misalnya satu konsep pembelajaran ini kalau orang belajar membaca dari buku. Nah, gimana cara kondisi orang membaca dari buku dituangkan ke dalam sebuah user interface? Itu kan berarti natural. Ya. Jadi harus alami melakukan hanya daripada hanya sekedar kita membuat eh, mengisi sesuatu yang kayak misalnya apa ya, jadi, efek realnya harus ada gitu, kayak misalnya toko online, orang belanja masukin ke keranjang belanja, ya otomatis di sistemnya ada bentuk card-nya kan. Nah, seperti itu alami. Lalu dia harus tahu ya, harus memahami tentang komunitas pengguna yang beragam dan tugas apa sih yang harus diselesaikan. Kalau semacam SIA itu ya, menu untuk mahasiswa, itu sebetulnya lebih mudah, karena kan penggunanya itu tidak beragam sebetulnya. Dia penggunanya udah jelas sasarannya, penggunanya itu pasti mahasiswa. Tapi bagaimana mungkin kalau kamu misalnya bikin aplikasi kayak di web nih Hello Doctor. Hello Doctor itu kan penggunanya bisa macam-macam ya, bisa orang yang pernah kuliah, bisa orang yang sarjana gitu ya, bisa profesor, bisa orang yang nggak pernah kuliah, nah itu kan nggak pernah sekolah, nah itu kan penggunanya beragam. Jadi kamu harus paham nih kalau range penggunanya, range usianya beragam, skill penggunanya beragam, nah itu berarti kita harus paham ya, sehingga nanti kamu bisa tuangkan ke dalam user interface ya, eh, di mana ketika user itu akan berinteraksi dia bisa menyelesaikan tugasnya itu dengan lengkap, dengan baik gitu ya. Nah, lalu di sini kalau perlu itu harus ada semacam mempelajari pedoman. Ya. Ada guideline. Guideline ini sebetulnya sifatnya dia tidak mengikat. Dia hanya memberitahu kita mau ngikuti juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi beda dengan standar. Kalau standar itu mau nggak mau harus kita ikuti. Nah, jadi kalau yang poin 3 ya, kalau perlu kita mempelajari pedoman tadi, gitu ya, dan cari literatur penelitian yang terkait sehingga kita dapat pelajaran dari pengalaman orang lain gitu. Oh, ternyata seperti itu yang terjadi gitu ya. Jadi harus mempelajari paling gampang dari eh, hasil penelitian ya, literatur penelitian. Berbentuk jurnal, literatur penelitian itu berbentuk jurnal. Ya, jadi kalau desainer yang bagus ya kamu harus bisa bikin aplikasi yang user friendly, intuitif, natural. Seperti realnya kayak apa. Lalu harus memahami bahwa penggunanya itu bisa amat sangat beragam, ya. Dan bagaimana nanti bisa menyelesaikan tugasnya itu dengan baik, ya. Jadi tugas itu harus selesai. Nanti bisa diukur nih. Oh, saya pengguna awam, saya mau mencetak. Ngerti nggak saya prosesnya? Saya seorang expert, saya mau mencetak, ngeprint di produk kamu. Langkahnya gimana? Efisiensinya sama nggak gitu? Orang awam dengan seorang expert, ya. Ketika berinteraksi dengan aplikasi kamu mau mencetak, misalnya mau ngeprint, itu kan harusnya sama gitu. Nah ini tadi ya, kalau yang tadi yang sukses, ini yang great, yang hebat. Berarti dia harus komitmennya itu terhadap user experience. Ya, berarti tadi yang sukses, ini yang great. Jadi dia harus komitmennya terhadap gimana cara dia bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi semakin lama saya makin pakai aplikasinya, saya semakin pinter, ya, saya semakin terbiasa. Lalu dia ketika kita usernya mengalami kesulitan terhadap option-option yang pilihan, dia bisa uh, memicu orang itu agar mampu berinteraksi dengan produknya tadi gitu ya. Dan yang harus diperhatikan itu nanti ketika orang membuat sebuah desain, mungkin nanti kaitannya tuh dengan waktu ya. Kita mendesain sesuatu yang bagus, tapi nanti mungkin ada batasan waktu dan ada batasan biasanya budget ketika membuat produk tadi gitu. Nah,
juga harus sadar nanti terhadap respon emosional. Ya mungkin kamu pernah dengar ya satu games yang sifatnya bisa merusak gitu ya. Merusak terutama anak kecil. Anak kecilnya misalnya karena sering nonton itu atau sering menggunakan game itu cenderung responnya menjadi lebih agresif misalnya. Ya, itu kan respon emosional. Nah, mungkin kalau untuk menarik perhatian bisa dipakai semacam animasi gitu ya. Nah, di sini semua respon dari pengguna itu seharusnya bisa di apa, bisa dari awal. Jadi kalau kamu membuat sebuah produk itu, apa sih yang akan dampak apa yang akan terjadi terhadap user, gitu. Ya itu sebetulnya harusnya sudah mulai dipertimbangkan. Makanya tadi kan ada komponen efek psikologisnya. Jadi kalau software yang bagus mungkin nggak mungkin sampai diprotes oleh banyak orang gitu ya, diprotes oleh banyak orang, baru software-nya ditarik. Nah, harusnya kalau sudah ada efek psikologis dipertimbangkan, ya dampak-dampak negatifnya itu pasti sudah harusnya tidak akan pernah muncul gitu. Mungkin kan ada beberapa game yang sifatnya malah mempengaruhi orang gitu ya, terutama anak kecil. Nah, yang berikutnya ini kaitannya dengan ini terkait dengan apa keandalan dari tadi ya sebuah software. Ini berarti masih continue dari yang atas. Jadi di sini eh, ini bentar ya. Ini masih poin yang tadi ya. Contoh kalau di sini ya, contoh fungsionalitas ini harus, jadi kalau dalam sebuah produk itu ya, apa yang ada di produk tadi itu harus benar-benar menggambarkan eh, apa kebutuhan user, kebutuhan user dari sebuah produk tadi. Ini ya, jadi betul-betul fungsionalitas yang ada itu harus menggambarkan dari sebuah produk tadi. Nah, kalau bisa kita lihat ya, misalnya semacam software yang betul-betul sudah yang bagus. Kalau semacam misalnya Microsoft Word. Nah, Word ini sebetulnya keren softwarenya ya. Ya keren lah pasti karena memang dia dibuat oleh ya apa vendor yang sangat besar. Jadi di situ kan kita tahu ya fungsionalitas dasarnya itu lengkap. Kalau misalnya namanya Word ini kan fungsionalitas dasar nih ngatur paragraf, ngatur spasi gitu ya. Ngatur margin, itu kan semua fungsionalitas yang dasar. Tetapi nanti dia misalnya sudah bisa menambahkan komponen lain, ya yang mungkin di software yang lain itu juga tidak ada. Ya, jadi yang namanya produk, kamu nyebut nih, kamu membuat produk A, ya betul-betul fungsionalitasnya itu harus menggambarkan produk tadi. Nah, ya harus match. Jangan sampai nanti orang merasa tidak terwakili ketika menggunakan software yang kamu buat. Nah, contoh seperti Word ini lebih bagus, dia sudah menambahkan lagi komponen yang lain. Nah, misalnya dia punya fitur bisa ngecek spell. Nah, itu kan spell tuh sudah hal yang lain lagi. Atau nanti dia bisa nge-suggest. Kalau kita ngetik ya, dia setting suggest-nya bisa kita atur misalnya. Atau yang lain lagi, misalnya itu pun sebetulnya kan fungsionalitas dari Word tadi gitu. Atau misalnya yang lain lagi itu di Word itu ada kita bisa nge-setting speech to text. Nah, itu kan keren ya. Itu kan sudah benar-benar satu aplikasi yang sangat lengkap gitu. Jadi kalau sebuah produk itu fungsionalitas yang dibangun itu harus menggambarkan produk tadi. Batas minimumnya harus sudah tercapai gitu. Ya, nah kemudian untuk memastikan bahwa reliability-nya, bahwa aplikasi itu andal, ya interface-nya handal, itu harus misalnya uh, action-nya, ya action tindakan harus sesuai dengan fungsi yang ditentukan gitu ya. Lalu contoh, ketika kita berinteraksi dengan database, ketika dia menampilkan data dari database, itu harus mencerminkan database yang sebenarnya. Jadi memang ada proses untuk membaca data dari database. Jadi jangan sampai memberikan informasi yang salah. Ya. Lalu jangan ada satu kondisi yang membuat user itu
tidak percaya ya terhadap produk yang kamu buat, gitu, yang mistrust. Ya, contohnya apa ya yang membuat tidak percaya? Tidak kepercayaan pengguna. Kapan kamu berinteraksi dengan sebuah produk, kamu jadi ragu nih dengan produk tadi. Pernah nggak? Mistrust. Kira-kira apa mistrust? Notifikasi kurang jelas mungkin, Bu. Yang kayak gimana? Misalnya kita udah pencet bayar, nggak jelas udah kebayar atau belum gitu. Bukan masalah koneksi. Oh, Pokoknya jangan ada sampai ada satu kondisi yang outputnya itu membuat usernya mungkin ragu ya. Bahwa ini kalau di aplikasi yang semacam Excel kan itu sudah akurasinya sudah tinggi ya. Semua fungsi-fungsinya malah dijelaskan. Kalau kita pakai rumus-rumus itu dia sudah ada panduannya gimana cara kita ngisi parameter-parameter dari fungsi yang sudah ada di situ. Terus itu sudah cukup jelas. Tetapi ya gimana cara biar pengguna itu percaya terhadap software yang kita buat. Mungkin apa ya, ketika proses ini ya, ada semacam fitur-fitur animasi yang loading, itu kan penting ya, sehingga kita percaya. Kamu download tuh nanti ada barnya kan, sekian persen gitu ya, bahwa saya sudah mendownload 50%, ya barnya harus menunjukkan 50%. Jadi apa yang sedang kita lakukan di software itu sebetulnya harus bisa tergambar di user interface. Atau ketika paling gampang, kalau kita ngeklik, gitu, misalnya ngeklik button, itu kan ada semacam efek di button tadi ya. Nah itu sebetulnya untuk membantu user, sehingga kita tahu, oh kita sudah ngeklik button. Gitu. Ya, nah seperti itu. Kalau di web ini CSS itu sebetulnya tadi untuk membuat user tahu apa yang sedang dilakukan gitu. Jadi bukan hanya untuk nambah-nambah interface-nya biar jadi lebih bagus itu ya, tapi sebetulnya biar user sadar apa yang sedang dilakukan. Lalu sistemnya harus available. Kalau web ya harus selalu tersedia, gitu ya. Jangan sampai kok aplikasinya nggak muncul atau misalnya ada satu aplikasi toko online ya yang mungkin dia sedang bukan entah migrasi atau gimana ya, mungkin dia sedang memperbaharui webnya atau gimana. Ketika saya cek-cek malam gitu ya, padahal saya ngecek malam itu kalau memang ada waktunya pada saat itu. Jadi malam itu paling memungkinkan saya ngecek-ngecek iseng-iseng misalnya buka toko online. Tapi ternyata dengan satu kondisi itu ada beberapa page misalnya yang sedang malah diperbaiki. Jadi page-nya nggak bisa tampil. Nah, sebetulnya kalau yang kasus sekali dua kali sih nggak masalah ya. Tetapi kalau misalnya sering banget ya kondisi dia sedang eh, bukan migrasi ya, entah migrasi atau entah sedang memperbaiki gitu ya. Jadi dia sering nggak bisa kita akses page-nya. Nah itu harusnya tidak boleh seperti itu. Jadi harusnya selalu available gitu. Lalu di sini tidak boleh ada lagi yang menimbulkan kesalahan. Jadi kalau aplikasi yang sudah jadi ya nggak boleh ada error. Lalu harus menjamin ya bahwa ini terkaitnya dengan privacy, data security, terkait dengan keamanan, melindungi dari akses yang tidak beralasan ya. Atau bisa juga malah data kita dirusak, ya dihancurkan. Atau nanti mungkin ada gangguan lagi yang berbahaya. Atau paling gampang ya saya nggak merasa nggak nyaman ya kalau misalnya ada di satu toko online pernah ada isu, bukan isu, memang fakta. Datanya itu disimpan di apa? Di dijual, diperjualbelikan. Dia ngambil dari sebuah satu toko online diperjualbelikan di kayak di black market gitu. Jadi dan itu sebenarnya dijual dengan harga murah. Misalnya sekian juta data pelanggan, kita hanya bisa kita cuma membayar misalnya 5 juta. 5 juta buat 7 juta data pelanggan itu kan sebetulnya data itu sangat berharga. Tapi ternyata ada orang yang mencuri, menyadap, dan diperjualbelikan. Nah, kalau kayak begitu kan orang jadi merasa tidak aman ya terhadap eh, produk tadi gitu. Yang berikutnya, misalnya di sini untuk ketika membuat user interface, ini ada semacam standar ya, integrasi, ya, konsistensi dan portabilitas. Nah, contoh ya, ketika kita kalau standar itu sesuatu yang harus dipatuhi. Jadi kalau kamu membuat sebuah produk menggunakan standar, itu berarti wajib dipatuhi, ya.
Jadi bukan opsional, ya, atau bukan berbentuk semacam guideline. Jadi bukan prinsip, bukan guideline, tapi ini standar. Nah, kalau standar itu sebetulnya untuk membantu ya ketika kita membuat sebuah produk ya. Jadi tujuannya itu kita ikuti biar ketika kita mengembangkan itu menghindari dari kesalahan-kesalahan. Contoh kalau di web ini ada Triple W Consortium W3C. Nah, itu sebenarnya standar untuk membuat website. Ya, tadi gimana cara biar orang yang low vision bisa baca konten web gitu ya. Gimana orang yang buta warna bisa membaca informasi yang ada di web. Nah, itu ada semacam standar. Dan ada saran-saran warna apa yang harus digunakan gitu. Atau nanti ada standar ISO untuk desain user interface. Di situ ada aturan-aturan tuh yang harus kita ikuti ya, sehingga evaluasi pun kita bisa mengikuti patokan dari standar tadi gitu. Jadi kalau standar sifatnya mengikat, wajib kalau kita menetapkan standar itu wajib diikuti. Kalau integrasi, gimana cara misalnya kalau produk kita running di beragam platform gitu ya. Jadi produk itu harus bisa dijalankan di berbagai macam perangkat ya. Dan di sini frameworknya beda-beda, tapi dia harus bisa running dengan baik gitu. Nah di sini ya berarti kita harus mempelajari ya teknologi yang ada itu seperti apa. Lalu yang terkait dengan konsistensi, ya, contohnya dia bisa kompatibel dengan beragam versi produk. Lalu di sini harus kompatibel terhadap media yang lain. Jadi contoh kalau di web ya, di web ini kan kita punya ada interface-nya. Nah, tetapi misalnya kamu print di atas kertas, tiba-tiba layout-nya itu berubah. Nah, berarti itu sebetulnya apa yang kita buat ini tidak kompatibel. Kalau misalnya yang memiliki desain yang bagus, aplikasi yang kita simpan di web dengan aplikasi yang kita print di atas kertas, itu harusnya layout-nya tetap konsisten. Makanya kalau di web ini kan ada CSS untuk di web dan ada CSS untuk mencetak. Biasanya dibedakan. Cetak ada versi cetaknya. Tapi gimana caranya alur informasinya harus tetap jelas, dan kalau bisa user interface-nya itu jangan berubah terlalu jauh. Jadi ketika kita lihat cetakan di atas kertas, kita masih merasa ini informasi yang diambil dari web yang sama gitu. Nah, yang lain lagi itu misalnya di sini contoh menggunakan urutan tindakan yang umum. Istilah juga ya, pertimbangkan ketika kita menggunakan istilah, term, unit, color ya di dalam produk yang kita buat. Tadi harusnya yang senatural mungkin kita membuat produk gitu ya. Lalu kalau yang portability ini kaitannya dengan memungkinkan kita mengkonversi data dari berbagai lingkungan perangkat lunak dan perangkat kelas. Jadi harusnya nanti kalau cara kita mengukur sesuatu di software itu kadang ada optionnya itu dengan beragam skala ukuran yang berbeda-beda. Ya, contoh kalau semacam di Word, kita cara ngatur ukuran itu bisa dalam bentuk sentimeter, bisa dalam bentuk inci gitu. Kalau di web itu kan sebetulnya gimana cara biar ketika harus dikonversi ke dalam ukuran yang lain, ukuran tadi itu tidak boleh berubah gitu. Paling enggak harus benar-benar mirip gitu. Kalau di web itu contohnya ya ada ukuran pixel, ada ukuran IM, emphasize, ada ukuran senti, ada ukuran senti, pixel, persen, banyak lagi ya. Nah itu tujuannya tadi untuk menjaga portabilitasnya. Nah berikutnya ini yang berikutnya itu yang terkait dengan tadi ya standarisasi, integrasi, konsistensi. Nah di sini kita harus tahu ya komunitas target pengguna dan apa sih tes yang harus dilakukan. Ya ini terkait dengan antarmuka tadi. Jadi kita harus benar-benar paham siapa sih target usernya dan apa yang akan dilakukan ya di interface tadi. Ini satu contoh sih di sini sebetulnya. Ini interface
ini contoh di sini ya. Contoh di sini itu antarmuka layanan informasi untuk perpustakaan di Kongres Amerika. Mungkin kalau di kita perpustakaan yang ada di gedung DPR, semacam itu ya. Nah ini kan udah jelas nih komunitas penggunanya siapa, gitu ya. Dan nanti kira-kira tes apa yang harus dilakukan. Nah itu harus betul-betul dipertimbangkan. Nah di sini ada semacam 5 faktor ya yang menjadi pusat evaluasi, ya, yang menjadi pertimbangan ya, atau yang kita evaluasi terkait dengan komunitas tadi. Jadi ketika kita membuat sebuah produk yang kita pertimbangkan itu misalnya ya, waktu untuk belajar. Jadi berapa lama sih gitu. Jadi kalau misalnya SIA dipakai oleh mahasiswa ITHB, mungkin kalau kita bicara spesifik yang pakai jurusan IF, yang pakai jurusan SI atau yang pakai jurusan manajemen, mungkin time to learn-nya itu bisa beda gitu ya. Mungkin kalau IF ya mungkin harusnya bisa lebih cepat ya menggunakan interface tadi. Nah, kalau nanti yang digunakannya mungkin SIA dipakai sama orang tua kamu di rumah, nah mungkin time to learn-nya itu juga sudah beda gitu ya. Jadi waktu untuk belajar itu berapa lama ya untuk yang dihabiskan gitu ya untuk mempelajari tes yang relevan. Oh, kamu mau melihat nilai di SIA. Kamu jurusan IF. Nanti ada lagi mungkin orang tua kamu mau melihat hasil belajar kamu di SIA. Mama kamu kebetulan nggak pernah belajar, nggak pernah megang komputer. Berarti time to learn-nya itu kan bisa beda. Lalu speed of performance. Jadi di sini tuh kecepatan ini ya, kecepatan kinerjanya dari sebuah produk tadi. Berapa lama sih dia bisa melakukan tes tadi, sistemnya ya, dari segi sistemnya. Seperti apa respon sistemnya untuk melakukan tugas tadi? Apakah misalnya ketika kamu melakukan permintaan untuk melihat nilai semester kamu, apakah dia cara query-nya itu membuat data di retrieve itu dengan lambat misalnya ya. Nah, kalau seperti ini kita mungkin butuh benchmark. Benchmark itu kita harus ada satu pembanding yang sejenis. Ya, SIA cuma mau baca mau registrasi atau mau perwalian aja kok kinerjanya lambat banget misalnya. Nah, definisi lambat itu mau kita bandingkan dengan apa? Nah, kalau kita membandingkan benchmark itu harus yang relevan. Jangan sampai SIA dibandingkan dengan cara query-nya atau kamu ketika bertransaksi dengan sebuah aplikasi toko online misalnya. Ya, itu kan tidak relevan kalau kamu membandingkan seperti itu. Lalu yang ketiga, itu tingkat kesalahan. Ya, tingkat kesalahan oleh pengguna. Berapa banyak? Dan apa sih jenis kesalahan yang selalu terjadi? Itu kan bisa diamati ketika kita melakukan satu tugas gitu ya. Kita melakukan satu tes di aplikasi tadi, kita lihat nih, apa sih kesalahan yang selalu terjadi? Mungkin nggak ada kesalahan tertentu yang berulang-ulang, salahnya di situ lagi gitu. Sehingga kita ngerti apa kelemahannya dari interface yang dibuat gitu. Ya, jadi kita bisa lihat, kita perhatikan rate of error ya dari user. Lalu yang lain lagi tuh retensi over time. Jadi ini kaitannya dengan kemudahan untuk belajar ya. Jadi kemudahan belajar itu apakah dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan. Jadi misalnya gini, kita baru pertama kali pakai aplikasinya, kita udah ngerti apa yang dilakukan. Tapi untuk bisa pakai aplikasi itu, kita harus sering pakai. Ya, misalnya gini, kalau pakai Word, itu kan pekerjaan yang umum. Kalau orang yang biasa ngetik, gampang banget menggunakan Word. Tahu gitu fungsi-fungsinya ya. Atau bisa juga kalau untuk fungsi dasar di Word, semua orang yang asal bisa baca itu bakal ngerti. Berarti kan eh, kemudahan belajarnya itu tinggi. Nah, tetapi kalau misalnya orang awam disuruh pakai Photoshop, itu udah beda lagi, ya. Mungkin cari menunya pun juga harus mikir dulu. Jadi ketika saya ingin mahir pakai Photoshop, mungkin beda ya. Saya harus mempelajari Photoshop dengan saya harus pakai Word. Nah, itu kaitannya dengan tadi istilahnya retensi yang overtime gitu. Jadi
frekuensi penggunaan dan kemudahan belajar itu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Apakah kategori kemudahan belajarnya tinggi atau tidak gitu. Nah, yang terakhir itu baru kaitannya dengan kepuasan subjektif. Nah, kalau kepuasan subjektif biasanya feedback-nya melalui interview atau komen-komen. Atau kalau orang bikin software biasanya paling gampang mereka bikin forum aja. Nah, di forum itu kan nanti baru ada orang yang tanya-tanya, yang komplain dan lain-lain ya. Atau mungkin bisa juga dari pengembang softwarenya dia mancing-mancing nih dengan kata-kata tertentu sehingga nanti biar dia tahu feedback dari pengguna itu seperti apa. Dia bisa berkomentar bebas ya yang terkait dengan untuk mengukur skala kepuasan gitu. Jadi ini mungkin yang human factor yang dipertimbangkan ya ketika kita berinteraksi dengan sebuah software. Jadi faktor manusia yang menjadi pusat evaluasi gitu. Apa sih yang dievaluasi? Ya. Ini untuk suatu komunitas. Nah, lalu ada lagi yang kaitannya ini ya, ini trade off dari sebuah desain. Ya. Trade off dari sebuah desain itu biasanya begini, kalau misalnya budgetnya terbatas, ya otomatis desainnya biasanya buruk gitu. Itu wajar. Atau budgetnya cukup besar untuk membuat sebuah produk. Waktu pengerjaannya juga cukup gitu ya. Berarti kan nanti otomatis produknya bisa membuat desain yang bagus. Nah, itu biasanya kaitannya dengan trade off. Jadi ada semacam sesuatu yang dipertukarkan gitu ya antara pilihan desain yang sering terjadi. Jadi kalau perubahan antar muka untuk versi yang baru gitu ya, ini biasanya setelah dievaluasi kan orang membuat satu produk yang mengevaluasi, ada produk dievaluasi, nanti hasilnya kan membuat versi yang baru. Nah biasanya kan ketika membuat itu yang penekanannya itu harus ke masalah konsistensi dengan versi yang sebelumnya. Nah nggak mungkin lah kalau kita membuat Word versi 2000 berapa? 2018 gitu. Nanti ada Word lagi versi 2020. Kan nggak mungkin versi baru itu dia seakan-akan mengubah secara drastis. Jadi kan harusnya dia tetap mempertahankan itu konsistensinya gitu ya dari versi sebelumnya. Nah, tetapi perubahan yang didapat itu harusnya bisa meningkatkan interaksi dengan interface yang dibuat ya. Atau mungkin bisa juga interaksinya dengan cara yang lain atau memperkenalkan fungsionalitas atau fitur yang baru ya yang kira-kiranya dibutuhkan gitu ya sebagai alternatif dari desain yang dievaluasi gitu. Jadi ketika membuat perubahan harusnya kita tidak bergeser dari produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi orang masih merasa itu ada ini masih merasa itu suatu produk yang sama gitu. Nah, tetapi mungkin tadi gimana caranya ketika mengubah tetapi nanti user bisa tahu bahwa di sini ada sesuatu hal yang baru yang ditambahkan. Nah, sebetulnya di sini yang terkait dengan feedback ya. Jadi gimana cara ketika orang membuat desain itu paling bagus sih mendapat feedback yang lebih awal. Ya mungkin karena software ada versi-versinya kan. Ada alpha, versi beta gitu kan. Nah, di situ ketika mengembangkan sebetulnya ketika proses desain itu harusnya sudah ada feedback. Sehingga ketika produknya belum betul-betul sedang dibuat, dia dapat feedback, dia sebetulnya ada keuntungan bisa melakukan evaluasi ketika proses pengembangan gitu. Oke. Nah ini apalagi nih kira-kira? Life critical system. Ini beberapa interface yang disebutnya apa? Yang dirancang buruk. Nah, ini contoh misalnya di sini yang interface-nya sangat sederhana. Padahal interface itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup orang misalnya ya. Atau interface itu bisa digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya itu kritis. Tetapi umumnya dia tidak pernah mempertimbangkan user interface-nya. Contoh di sini misalnya air traffic control. Mungkin interface-nya sangat simpel ya. Atau misalnya satu aplikasi yang ada di reaktor nuklir. Itu dianggap
Ini hasil riset ya, dia ngumpulin beragam interface, ini yang katanya kategorinya jelek. Atau misalnya power utility, jadi mungkin kalau di kita ada semacam layanan kayak PLN gitu ya, itu. Lalu sistem yang ada di kepolisian, pemadam kebakaran, lalu peralatan yang terkait dengan lainnya ya, medical equipment. Nah ini seakan-akan umumnya dia memiliki desain yang buruk seperti itu. Padahal itu sebetulnya sistem ini bisa sistem ini penting loh buat kelangsungan hidup banyak orang. Nah, ini kaitannya dengan apa sih? Ya tadi kalau ketika kita mengembangkan sistem itu kan umumnya biayanya tinggi gitu ya. Biaya tinggi dan yang diharapkan tuh sebetulnya kan software itu harus handal dan efektif ya ketika user bisa berinteraksi dengan user interface-nya. Nah, yang lain lagi itu yang paling penting ketika orang membuat sebuah produk itu perlu semacam training. Jadi ketika kamu bikin sesuatu yang kompleks, itu harus ada semacam training ya, sehingga tadi user bisa memahami sistemnya dengan baik. Nah, ini kan pasti melibatkan biaya juga gitu ya. Tetapi untuk proses tertentu ini penting ya sehingga kita bisa menghindari kesalahan gitu yang akibatnya bisa fatal. Kalau misalnya orang salah itu nanti akibatnya bisa lebih merugikan. Baru nanti yang terakhir ini ada kepuasan subjektif ya terhadap sebuah produk tadi. Gitu. Oke, apa lagi nih? Ini apa kira-kira? Ini tadi ya, contoh aplikasi yang live critical application. Ini tampilan grafis itu kira-kira ini memuat, ini waktu penunjuk ya, dan catatan pasien dari medical record. Jadi sebetulnya mungkin kalau ini dikatakan buruk, ya mungkin karena buruk ini sebetulnya biasanya yang bisa membaca itu tenaga medis, dokter atau tenaga medis. Nah, harusnya dia bisa menyediakan informasi yang lebih mudah untuk dibaca. Karena kalau kita lihat gambar grafik garis-garis di sini, ini kan sebetulnya menunjukkan angka ya. Tapi kalau kita ingin tahu angka presisinya berapa, di gambar grafis ini kita nggak bakal dapat. Dia cuma menunjukkan angka yang ada di komponen sebelah kanan gitu. Ini grafis tapi nggak pernah ada nih detail angkanya itu berapa kalau eh, apa gambar grafiknya kita zoom. Sedangkan kalau sudah bicara terkait dengan catatan pasien itu kan harusnya datanya sangat detail gitu ya. Harusnya datanya sangat rinci. Kita bisa ngelihat informasinya dengan sangat lengkap seperti itu. Ini dianggap satu aplikasi yang buruk. Padahal ini sebetulnya eh, apa? Ini dianggap sebagai catatan pasien yang bisa baca mungkin hanya dokter terkait. Kalau kita butuh informasi detail dari pasien tadi itu nggak bisa dapat di aplikasi ini. Contohnya seperti itu. Nah, ini yang lain lagi ya, aplikasi yang tadi yang terkait dengan industri dan komersial. Ini contoh beragam aplikasi nih, perbankan, ya, ada asuransi, atau untuk data entry pasien, lalu manajemen yang terkait dengan inventory, lalu reservasi, billing, atau sistem penjualan, point of sale system. Nah, di sini kan kemudahan belajarnya penting ya untuk memudahkan untuk mengurangi biaya pelatihan. Kebayang ya kalau aplikasi point of sale system sulit digunakan, penggunanya harus di training dulu. Sedangkan point of sale ini kan sistemnya tersebar di mana-mana kan, yang menggunakannya bisa amat sangat banyak. Nah, otomatis kalau ada pelatihan ya, wah siapa yang dilatih berapa orang kan amat sangat banyak. Itu pasti akan memakan biaya yang sangat tinggi. Nah, lalu yang harus diperhatikan lagi di sini contohnya ya, kecepatan ya dan tingkat kesalahan ya yang relatif terhadap biaya. Jadi kalau misalnya gimana resikonya kalau tadi memiliki desain yang buruk ya atau ketika berinteraksi dia relatif ya waktu untuk mendapatkan respon dari sistem itu misalnya lambat. Ini kan kaitannya dengan speed dan error rate. Tadi kan dikatakan ya. Nah, speed dan error rate ini nanti kaitannya terhadap biaya juga gitu. Lalu berikutnya apa nih? Yang ketiga.
kemudahan belajar, tadi ya, kemudahan belajar, lalu speed dan tingkat error, lalu kecepatan kinerjanya, performance-nya. Kebayang kalau transaksinya banyak gitu ya, kalau kinerjanya lambat. Lalu yang terakhir ini kepuasan subjektif. Kenapa kepuasan subjektif ini harus dipertimbangkan? Karena asumsinya, taruhlah itu operator yang menggunakan di reservasi di billing. Kalau nanti dia harus bekerja dalam jangka waktu yang lama, otomatis dia bakal jenuh gitu loh. Jadi untuk meningkatkan rasa jenuh, berarti ya tadi harus aplikasi tadi harus membuat orang nyaman menggunakan. Jadi ini kaitannya dengan kepuasan. Jadi bayangkan kalau orang harus bekerja di aplikasi ini dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau kinerja dari speed-nya, bagaimana kalau transaksi itu jumlah transaksi itu tinggi gitu. Lalu yang terkait dengan kesalahan tadi ya, tingkat kesalahan itu mungkin ya orang salah ngeklik. Walaupun nanti bisa aja dia salah ngeklik menu karena mungkin interface-nya kurang bagus, dia salah ngeklik menu bisa aja nanti muncul interface kita cancel. Tapi kan itu artinya dia sudah melakukan kesalahan gitu. Nah, ini aplikasi yang dilakukan di kantor, di rumah, di bagian hiburan. Ini contoh ya produknya semacam word processing, email, video conference, sistem video game, atau paket untuk pendidikan, mesin pencari, atau aplikasi yang ada di perangkat mobile device. Nah, berarti kriteria dari produknya yang harus dipertimbangkan tuh diantaranya di sini ya, kemudahan untuk belajarnya, lalu yang terkait dengan tingkat kesalahan harus rendah, lalu kepuasan itu kan sesuatu yang subjektif ya. Di sini ini dianggap hal yang penting karena kan bisa aja pengguna sering kali dia melakukan aksi yang salah ya. Dan di sini sebetulnya dianggap produknya itu bersaing sangat ketat, terutama untuk aplikasi yang mobile. Kalau kita lihat di market kan banyak banget ya produk yang mirip-mirip gitu, yang sejenis. Lalu di sini antarmukanya harus intuitif katanya di situ. Intuitif itu ya tadi bahwa pengguna udah nggak pakai mikir, dia harus sudah tahu apa yang dilakukan. Nah, untuk sistem help itu disarankan contohnya di sini menggunakan online help. Jadi sistem help-nya nggak mesti harus selalu terinstall. Kalau terinstall itu kan dia membutuhkan space yang sangat besar. Jadi yang paling gampang ya sistem help-nya itu berbentuk online gitu. Lalu di sini terkait dengan fungsionalitas ya. Karena kan kalau sesuatu yang sifatnya aplikasi yang bisa digunakan oleh populasi yang amat sangat besar, berarti kan sulit ya. Fungsionalitas itu biasanya functionality itu sulit kalau diterapkan di populasi yang jangkauannya yang luas gitu ya, baik pengguna pemula atau pengguna yang sudah expert ya. Dan ini kan sulit untuk menuangkannya, dan ini sebenarnya tantangan buat desainernya ya. Jadi bikin sesuatu yang jangkauan penggunanya sangat luas, fungsionalitasnya sama, tapi mau digunakan oleh range pengguna yang sangat lebar, ya mulai dari pemula sampai dengan expert. Nah, ini kan bukan hal yang mudah ya untuk menuangkan seperti itu. Nah, kemudian karena ini kan cirinya aplikasi yang bisa digunakan oleh orang banyak ya. Lalu biasanya kaitannya dengan kompetisi itu menyebabkan itu biayanya lebih rendah karena kan pesaingnya sangat banyak gitu. Dan ini biasanya hubungannya dengan kalau di home office itu teknologinya biasanya hubungannya dengan perangkat untuk game seperti itu. Ini contoh apa lagi nih? Pernah ada nyoba nggak Guitar Hero? Ini aplikasi untuk bermain musik ya. Ini populer untuk di kalangan orang-orang yang hobi memainkan lagu, memainkan musik. Biasanya nanti ketika kita menggunakan permainan ini, nanti ada semacam poin-poin yang kita kumpulkan. Jadi seberapa baik kita mengikuti
permainannya, biasanya nanti kita dapat poin. Jadi nanti ada gitar kecil gitu ya, yang ditampilkan. Di situ ada komunitas juga, ada komunitas, ada semacam kontestannya, kita bisa diskusi. Gitu. Ini kan contoh sebuah interface yang berbeda. User bisa memainkan semacam gitarnya secara virtual. Oke, apalagi nih aplikasi yang kamu tahu yang menurut kamu interface-nya bagus? Apa coba contohnya? Kalau dilihat dari tadi kemudahan belajar, tingkat error yang rendah, dan kepuasan subjektif. Contohnya apa? Ada yang bisa cerita? Satu orang? Kalau yang berikutnya ini kan cerita tentang aplikasi web. Ya, yang kalau kita menyebutkan produk yang kamu bayangkan tuh ya jadi user interface-nya. Oh, ada contoh ya yang sifatnya eksplorasi, kreatif, kooperatif. Ini produknya misalnya web browsing, search engine. Ya. Lalu apa? Toolkit, artist toolkit. Nanti ada melibatkan arsitektur dari desainnya. Ada komponen orang membuat komposisi musik. Nanti ada semacam bikin pemodelan dari sistemnya seperti apa. Oke, coba kasih contoh terakhir aja nih. Satu produk yang menurut kamu itu mau baik dulu atau mau buruk dulu? Interface-nya yang baik dulu atau mau yang buruk dulu? Kalau yang buruk banyak nggak? Lebih banyak interface yang bagus atau yang menurut kamu kurang? Kurang bagus? Banyak yang kurang. Yang kurang. Apa coba? Siapa yang mau bisa cerita? Yang kurang bagusnya yang mana? Kalau dilihat dari option tadi ya, option yang ini aja deh. Easy of learning, low error rate, sama subjektif, kepuasan subjektif. Contohnya apa? Siapa yang bisa cerita? Saya tunjuk ya. Nggak ada dalam hitungan 1 menit, berarti absen. Bu mau nanya, Ya, kalau aplikasinya kayak banking gitu boleh nggak Bu? M-Banking. Ya. Boleh, malah itu susah loh, karena kaitannya dengan security. Ya kan? Apalagi sekarang M-Bankingnya versinya udah makin diupdate ya. Bisa pakai fingerprint kan, buat login. Semacam di BCA, di BNI, mobile. Kalau versi barunya udah bisa pakai fingerprint. Itu kan berarti sudah ada hal yang lain lagi dari user interface. Karena kalau untuk security, biasanya kita harus memasukkan PIN berulang-ulang untuk keamanannya. Dan dia sessionnya pendek biasanya kalau saya buka aplikasinya, itu kalau saya buka aplikasi ya, sessionnya pendek. Jadi kalau misalnya sudah sessionnya sudah time out, saya harus login ulang. Itu kan ribet. Kalau sekarang ada yang sudah pakai fingerprint. Apa? M-Bankingnya menurut kamu tidak bagus atau bagaimana? Menurut saya Bu kayak misalnya kayak Genius tuh lebih bagus Bu, soalnya gampang, jadi gampang bagi si user baru juga untuk tahu, soalnya juga ada kayak pengarahan juga pas awal. Terus kalau untuk error rate-nya itu sendiri, kalau menurut saya pribadi saya sendiri sih Bu, lebih kecil, soalnya jelas fiturnya yang kita pengen itu jelas gitu dikasih ada di sininya. Terus kalau dari segi atau dari faktor kepuasan subjektif itu ya setiap orang pasti beda sih Bu kalau menurut saya. Kalau saya sendiri sih puas Bu kalau gunain aplikasi itu Bu. Kalau saya yang lihat di mobile banking nih, contohnya yang saya bandingkan ya, yang BCA sama yang BNI. Kalau yang BNI saya nggak suka ribet dengan istilah yang ada di menunya tadi gitu loh. Misalnya
Kalau yang istilahnya itu banyak yang menurut saya membingungkan. Jadi error yang terjadi itu biasanya ketika saya pakai eh, apa aplikasi tadi ya, biasanya kan di situ kalau sekedar hanya ngecek saldo, mutasi rekening, itu sudah jelas ya. Itu orang sudah nggak mungkin salah. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam ya, coba saya lihat. Udah masuk ke dalam itu banyak banget istilah yang tadi penting banget kita bisa memberi istilah yang bagus gitu ya, sehingga kita ngerti apa yang dilakukan di situ. Jadi misalnya kalau pas bagian transfer agak kagok istilah ada transfer rekening sendiri gitu ya. Terus nanti ada BNI, maksudnya ke rekening bank yang sama gitu ya. Lalu ada antar bank. Nah, istilah-istilah kayak begini kalau saya lihat dan berikutnya ke bawah masih banyak option. Nah, istilah kayak begini kalau saya perhatikan, oh ini versi BNI kayak begini, nanti ada versi BCA, nanti ada versi lagi yang bank yang lain. Nah, kalau yang fungsi-fungsi yang paling dasar itu saya paham. Tapi kalau sudah ada fungsi yang lain, misalnya saya mau bayar SPT pajak menggunakan perangkat mobile. Nah, itu susah banget, saya paham banget terkait dengan istilah-istilahnya gitu loh. Jadi, oh ternyata susah ya kalau kita ngasih nama menu yang paling tepat, paling simple, dan orang itu bisa paham gitu. Kayak contoh kalau istilah di aplikasi ya, apa sih bedanya exit sama close misalnya. Kenapa ada exit, ada close, misalnya kayak begitu ya. Nah, ternyata nggak gampang kalau memberi nama istilah. Nah, kalau mereka yang bikin aplikasi yang sudah besar, itu istilah yang melibatkan orang bahasa, sehingga dia bisa tahu penggunaan kata yang paling tepat, gitu. Seperti itu. Nanti kalau saya ganti lagi perangkat mobile lagi yang lain, ini istilahnya sudah beda-beda lagi. Jadi buat mereka juga entah mereka terkonsep enggak ngasih nama istilah tadi ya, atau ketika bikin, oh ini kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan misalnya ya, ya udah kasih nama itu aja. Ini terkait dengan TKI. Apa sih TKI? Kalau saya mikir dulu ya, karena saya nggak pernah berinteraksi. Ada lagi terkait dengan kepelabuhan. Apa sih, betul nggak sih dia ngasih nama istilah kepelabuhan? Atau itu sudah ada istilah yang baku di mana? Di bagian apa sih buat pengiriman barang seperti itu. Nah, dia istilahnya kepelabuhan, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Kayaknya ribet banget gitu ngasih nama-nama istilah. Jadi kadang error yang terjadi ya saya cuma nyoba-nyoba, ini buat apa ya, ini buat apa. Nah, artinya ketika saya pakai aplikasi ini saya harus belajar dulu gitu. Nah, ini kan kebetulan aplikasinya kecil ya dan spesifik. Berarti fitur yang ada di sini pun sebetulnya terbatas. Nah, kebayang nggak kalau aplikasinya yang gede? Yang gede itu artinya tadi akhirnya untuk mengurangi error orang harus ada training. Nah, dan training itu kan butuh cost gitu. Itu masalahnya. Oke, apa lagi? Yang desain yang buruk apa? Atau kamu ada desain yang bagus banget? Coba. Ada? Siapa ya? Saya sebut. Dev ada nggak, Dev? Dev ada nggak? Ya, Kalau halo Bu. ada, absen. Hah? Ada? Coba, contoh ada nggak interface yang jelek? Apa kira-kira? Saya belum pernah ketemu sih Bu kalau interface yang kurang bagus Bu. Yang bagus? PH. Hah? Hah? Apa? Ya, Contoh. contoh. Kamu ini bagus nih user interface-nya. Kamu sekali pakai langsung paham. Ya cuma 2 kali pakai langsung ngerti. Sekali masih coba-coba. Intuitifnya pasti ngerti gitu. Kalau Insting saya Discord sih Bu, kayak Discord itu yang buat chatting. interface-nya iya. Itu mudah. Menurut saya iya Bu. Itu yang dipakai buat apa? Buat gamer-gamer gitu ya? Iya Bu. Nah, itu ringan nggak sih aplikasinya? Lumayan Bu. Lebih ringan dibandingkan Zoom? Kalau itu saya belum pernah bandingin Bu. Nah tadi, kan ketika ada produk, itu tadi ada keyword benchmark kan? Nah, berarti kalau kita melakukan benchmark sama yang sejenis, Discord sama Google Meet sama Zoom misalnya, kayak begitu. Itu kan bisa dibandingkan. Jadi kan kalau melakukan perbandingan ya harus yang setara kan. Itu bisa Ya. dievaluasi. Nanti kamu bisa lihat dari fitur-fiturnya.
Lalu kecepatan kita menyelesaikan tugas, harusnya bisa dihitung dalam satuan waktu nih. Berapa lama saya misalnya saya mau undang partisipan. Oh, undang partisipan tadi kamu udah antri di luar, saya langsung admit all, udah masuk semua gitu ya. Nggak usah satu-satu gitu. Cuman itu ada pilihannya. Nah, artinya kan kalau sudah bisa seperti itu, user interface-nya itu bagus kalau kayak begitu. Sudah ada pilihan-pilihannya. Tapi Bu, kenapa kalau saya waktu pertama kali pakai Discord saya malah bingung, Bu? Oh, benar, artinya sama dong, kita orang yang sama, saya pun bingung. Terlalu banyak fitur, jadi saya harus belajar dulu. Oh, terlalu banyak fitur ya, berarti harus belajar dulu. Oke. Sama Google Meet juga saya bingung kemarin, karena sistemnya agak aneh. Jadi kalau misalnya saya nge-switch ke Google Meet, kamu yang duluan masuk ke Google Meet, kamu jadi host, gitu. Nah, padahal kan yang di sini hostnya harusnya saya, tapi kamu yang jadi host. Terus kemarin lagi yang sekali saya udah masuk duluan, saya nggak bisa nge-share slide, terus tiba-tiba karena ada yang masuk yang lain, share slide-nya tuh kayak pindah. Wah, saya jadi bingung. Apa di situ ada DC lagi gitu ya, karena koneksi saya lagi, entah deh, ini speed-nya ngaco. Nah, kayak gitu, jadi bingung nih, siapa yang jadi host-nya itu ini, nggak bisa kita pilih. Cuman kalau kayak Google Meet itu sebenarnya kita bisa buat kalender kelebihannya. Dan nanti otomatis hasil kita meet-nya itu otomatis langsung tersimpan di drive. Nah, itu kelebihannya. Kalau dibandingkan sama Zoom itu kelebihannya seperti itu. Cuman kalau Zoom itu fiturnya lebih banyak. Semacam di sini kan ada fitur misalnya buat ngasih, ada semacam saya bisa nulis-nulis gitu ya. Saya bisa nge-highlight. Nah, itu ada fiturnya seperti itu. Tapi kalau buat saya sih interface-nya lebih enakan Zoom dibandingkan sama Google Meet. Cuman Google Meet itu kan dia bukan aplikasi ya, dia adanya di web gitu. Kalau ini kan Zoom kita bisa install aplikasinya. Mungkin karena bisa kita install berarti fiturnya jadi lebih fleksibel, lebih banyak gitu. Termasuk misalnya fitur buat setting video gitu ya. Mungkin di Google Meet juga ada. Katanya sih Google Meet sekarang udah lebih diupdate dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kan kemarin itu waktu sebelum zamannya COVID, Google Meet itu katanya kualitasnya jelek banget kalau untuk video seperti ini, data video conference, streaming itu jelek banget. Nah, tapi sekarang katanya sudah semakin dikoreksi. Oke, itu kan di situ udah habis waktunya ya. Di situ kan saya ngasih 2 PPT, yang satu PPT-nya lagi tolong dibaca ya. E-book-nya saya tambahkan ya nanti di Classroom. Gitu ya. Sekarang masih ada kuliah lagi nggak? Enggak, Bu, kalau saya mah. Ada, Bu. Apa? Ya udah. Nanti saya jam 11 ada kuliah. Saya cukupkan sampai sini. Yang PPT yang satu tentang human dibaca ya. Nanti textbook-nya saya simpan di Google Classroom. Oke, Bu. Oke, makasih ya. Makasih, Bu. Terima kasih, 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 Bu.